Dan selain itu juga ditemukan bukti kalau terdapat bercak air mani di sekitar kemaluan si Christine. Hai Sobat Mampius, selamat datang di channel bikin Mampius. So guys, malam ini aku akan nyeritain tentang sebuah kasus yang dialami oleh seorang pramugari cantik asal Filipina yang ditemukan meninggal di kamar hotelnya pada saat melewati malam tahun baru kemarin. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke muka aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Pramugari cantik yang akan kita bahas satu ini bernama lengkap Christine Angelica Dacera, yang merupakan seorang pramugari cantik dari maskapai penerbangan Philippines Airlines. Dan guys, aku udah rangkum dari pertama kali kasus ini terjadi sampai yang terjadi hari ini pada tanggal 1 Januari 2021. Tepatnya saat tengah malam, kita sebut aja dia Christine, oke, biar lebih gampang gitu, Christine. Jadi saat tengah malam dia tuh sempat kabarin ke keluarganya, bilang ke keluarganya kalau dia itu kayak, ya Pak, Mak, gue mau ngelewatin malam tahun baru dengan teman-teman aku di hotel ya. Dan keluarganya tentu pun kayak, ya udah, oke. Ya guys, singkat cerita, dia pun ngelewatin malam tahun barunya, ngerayain malam tahun barunya dengan teman-temannya di hotel City Garden yang ada di kota Makati, Filipina. Dan terlihat di CCTV pada pukul 2.52 pagi. Jadi pada saat itu terlihat kalau Christine ini tuh lagi nyium seorang pria yang pakai topi di lorong hotel sebelum memasuki kamarnya. Dan diduga pria tersebut bernama Valentin Rosales. Kemudian guys, pada pukul 3.22 pagi terlihat juga di CCTV yang ada di lorong tersebut Christine berinteraksi dengan seorang pria yang ada di kamar sebelahnya. Udah itu di situ juga kelihatan kalau ada 3 orang pria lain lagi yang jaraknya itu agak jauh dari Christine dan pria tersebut, sekitar ya beberapa meter gitulah. Kemudian pada pukul 4.13 pagi terlihat dari CCTV kalau Christine ini digotong ke kamarnya oleh pria ke ruangan pertama. Dan pada pukul 10 pagi, seorang temannya Christine yang bernama Galindo itu nemuin si Christine lagi kayak bareng gitu di bathtub. Dia pun bingung, dia pikir mungkin ya Christine ini mungkin tadi malam lagi mabuk berat sehingga dia nggak sadar kalau dia itu tidur di bathtub dengan sangat lelah. Dan si Galindo pun kayak, ya udahlah, dikasihlah selimut ke Christine tanpa berpikir macam-macam. Dan habis dia kasih selimut ke Christine, Galindo pun pergi ya melakukan aktivitas yang lain, tidur lagi atau breakfast gitu. Namun guys, saat jam 12 siang tiba-tiba Galindo balik lagi dan masih ngelihat Christine itu masih ada di dalam bathtub guys, lagi tiduran gitu. Tapi kondisinya itu sudah kayak membiru gitu di seluruh badannya guys. Dan saat dia pegang kayak denyut nadinya itu kayak nggak ada gitu, sehingga dia membuat Galindo panik dan memanggil teman-teman yang lain, De Guzman dan De La Serna, untuk kayak ngecek, aduh ini gimana nih si Christine, kenapa bisa gini, ada apa yang terjadi dengan dia. Dia pun bingung kan. Lalu mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk panggillah staf hotel, dan staf hotel pun melakukan kayak pertolongan pertama, resusitasi cardiopulmoner, aduh susah sebutnya, pokoknya gitulah, yang kayak ditekan-tekan gitu loh dada kita, kayak misalnya kayak orang itu kayak pingsan atau kayak tenggelam gitu, pokoknya ditekan-tekan gitu kan. Ternyata ya setelah ditekan-tekan berkali-kali melakukan hal itu, pertolongan pertama itu, si Christine pun nggak kunjung bangun-bangun juga. Dan akhirnya staf hotel pun bilang ke mereka gitu, lu orang bawa aja si Christine ini ke rumah sakit kan, karena di sana kan perlengkapannya lebih lengkap dan ada dokter-dokter juga di sana yang pastinya bakal ditangani dengan lebih serius di situ. Dan akhirnya mereka pun bawalah si Christine ini ke rumah sakit, tepatnya itu di Makati Medical Center. Dan guys, bener aja, saat sampai di rumah sakit, si dokter-dokter di sana pun kayak, ya apa boleh buat, si Christine sudah nggak ada saat di rumah sakit. Kemudian keesokan harinya, yaitu pada tanggal 2 Januari, autopsi pun dilakukan pada tubuh Christine di rumah duka Rijal di kota Pasay pada pukul 9 pagi. Dan singkat cerita, setelah diotopsi ternyata penyebab kematian Christine adalah aneurisma aorta, atau kayak apa ya, kalau aku lihat sih, aku sih nggak ngerti begini-beginian ya, nggak ngerti biologi gitu ya, karena kan aku jurusan IPS bukan IPA waktu aku masih SMA. Ya kalau menurut aku itu kayak bagian ulu hati itu pecah guys. Dan ini yang membuat orang-orang di sana yakin, para orang-orang yang otopsi itu yakin kalau si Christine ini itu mengalami kekerasan sebelum kematiannya guys. Ya, dan selain itu juga ditemukan bukti kalau terdapat bercak air mani di sekitar kemaluan si Christine. Dan ya, ini semakin menguatkan kemungkinan kalau si Christine ini itu mengalami pelecehan dan juga kekerasan secara
Ya. Kemudian pada tanggal 4 Januari, polisi pun berhasil mengamankan 3 temannya atau 3 tersangka yang lain yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Christine, Della Serna, Galindo, dan Halili. Namanya unik-unik banget ya. Kemudian pada tanggal 7 Januari, jenazah Christine pun kembali diterbangkan ke kampung halamannya di General Santos City, Filipina untuk dimakamkan oleh keluarga dan para kerabatnya. Ya, singkat cerita, sebenarnya waktu saat mereka melewati malam tahun baru tersebut dengan Christine itu ramai banget guys. Ya, jadi yang berhasil diamankan sama para polisi cuma 3 temannya ini, sementara yang lain itu kabur nggak tahu kemana. Ya aku bingung gini loh, kalau misalnya mereka itu bukan orang yang melakukan pembunuhan terhadap si Christine, kenapa mereka harus lari? Ya nggak sih? Ya, so ya sampai sekarang masih belum clear kasusnya karena masih baru banget. Jadi misalnya nanti kalau ada update terbaru dari kasus ini, aku akan update lagi mudah-mudahan ya, tapi nggak tahu kapan. Seperti yang kamu tahu, kalau kasus pembunuhan kayak gini itu ribet banget. Ya kasusnya minimal bisa kayak lebih dari setahun gitu baru beres, ya nggak sih? Kayak kasus kopi sianidanya yang pernah terjadi di Indonesia dulu, itu kan bisa lumayan lama ya, lebih dari setahun nggak sih? Ya lama banget ya pokoknya, baru clear ya. So gimana guys menurut kamu? Apakah teman-temannya ya waktu itu bersama-sama si Christine melakukan pesta di kamarnya tersebut, melakukan pelecehan dan mereka lah yang melakukan pembunuhan terhadap Christine, atau kamu punya pendapat lain? So berikan opini kamu di kolom komentar yang ada di bawah biar sama-sama kita diskusikan, oke? Dan mungkin yang bisa kita pelajari dari kasus ini ya lagi-lagi seperti biasa klasik, jangan mudah percaya sama orang, apalagi orang yang baru kita kenal. Ya seperti yang kasus seperti ini, itu kan gak semuanya temannya si Christine, ada juga banyak juga orang-orang tersebut itu adalah temannya Christine, dan ya pasti baru kenal dong, dan mungkin Christine langsung percaya dengan mereka. So jangan gampang percaya sama orang, oke? Apalagi sama orang yang baru kita kenal. So sekian dulu video ini, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku, dan jangan lupa klik like dan share agar teman-teman kamu juga tahu akan kasus ini sebagai untuk pembelajaran aja ke depannya, oke? Dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye.